Bunyinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya kalian semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah baik ya. Apakah ada yang sakit? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya. Sebelum Bapak memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Putri Fariza, Hadir Bapak. Ella Rolita, Hadir Bapak. Zainul Hasan, Bir Pak. Zafa, Hadir. Jenny, Putri. Hadir. Oh ya sudah, berarti hadir semuanya ya. Hadir Bapak. Tanpa ada yang sakit di pagi hari ini? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya. Sebelum Bapak menjelaskan materi pada pagi hari ini, sebelumnya tujuan dari pembelajaran kita di masjid ini adalah untuk mengetahui pengertian dari sholat berjamaah, yang dimana pastinya kita sebagai seorang muslim ini harus melaksanakan setidaknya sholat berjamaah 5 waktu. Karena apa? Kalau semisal di zaman Rasulullah, ini Rasulullah pernah bersabda, apabila kalian mengetahui pahala dan ganjaran dari sholat berjamaah, niscaya kalian akan datang ke masjid walaupun dalam keadaan mengelesot. Tahu mengelesot ya? Jadi mengelesot itu semisal kakinya tidak bisa berjalan, tapi tetap dipaksakan untuk berjalan. Nah itu motivasi kita agar kita selalu mengetahui dan menyadari bahwa sholat berjamaah itu penting. Dan langsung saja masuk ke materi sholat berjamaah. Di sini apakah ada yang sudah tahu apa itu sholat berjamaah? Apakah sudah tahu? Mbak Zafa sudah tahu atau Mbak Ella mungkin? Sholat berjamaah yaitu di mana sholat itu dilakukan bersama-sama, di mana ada seorang imam yang memimpin sholat tersebut dan juga ada makmum yang dijadikan jamaah dalam melakukan sholat tersebut. Ya benar sekali ya. Jadi sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan 2 orang atau lebih, yang dimana salah satu orang yang menjadi makmum dan yang lainnya satu orang yang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum, yang dimana dilaksanakan dalam satu tempat yang sama dan dalam satu keadaan yang dimana makmum ini harus mengikuti apa instruksi atau apa yang imam lakukan. Jadi wajib hukumnya ketika kalian sholat berjamaah untuk mengikuti gerakan dari seorang imam tersebut. Lalu hukum sholat berjamaah ini sendiri apakah ada yang tahu? Sunnah. Sunnah apa? Ya benar sekali. Sunnah apa tadi? Muakkad. Sunnah muakkad. Ya kalau semisal sholat wajib kan ini memang hukumnya wajib ya. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Tapi kalau sholat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi kalau bisa kita laksanakan sholat berjamaah setiap waktu dan setiap hari. Jangan sampai terputus. Lalu kalau semisal dalam dalilnya ini salat berjamaah dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwasanya salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Yang artinya adalah salat berjamaah itu adalah lebih utama dibandingkan salat sendirian, yang dimana pahalanya adalah 1 berbanding 27 derajat. Apabila kalian diumpamakan seperti ini ya, semisal Bapak memiliki uang 1.000 dan memiliki uang 27.000. Terus Bapak berikan ke kalian semua. Kalian milih yang mana? Yang 27. Yang 27.000 ya, karena nominalnya lebih besar dan lebih banyak. Begitu juga ketika kita sholat berjamaah. Masa kita lebih mengedepankan sholat sendirian daripada sholat berjamaah? Padahal kan sudah jelas pahalanya ini 1 dibanding 27. Jadi motivasi kita agar kita selalu giat untuk sholat jamaah adalah ingat-ingat hadis Rasulullah tersebut. Yang selanjutnya adalah sholat berjamaah itu sah apabila dilaksanakan yang pertama ada 4 syarat ya. Yang pertama ada imam, ada makmum, sholat dikerjakan dalam satu majelis, dan sholat makmum sama dengan sholatnya imam. Jadi tidak boleh ketika makmum sholat zuhur tapi imamnya sholat asar, meskipun sama-sama 4 rakaat, tidak boleh. Jadi harus dengan satu niat. Sekarang Bapak langsung tunjuk ya salah satu anak untuk praktek sholat berjamaah di depan sini. Imamnya yakni Mbak Ella, silakan. Terus makmumnya nanti adalah Mbak
Indi dan Mbak Zafa. Ya, silakan. Bagi nama-nama yang bersangkutan silakan maju ke depan. Sudah tahu semua ya niatnya imam dan niatnya makmum. Coba dibaca bersama-sama niat sholat zuhur yang niat jadi imam. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau yang jadi makmum silakan dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Alhamdulillah sudah hafal semua ya. Silakan 3 orang yang Bapak tunjuk tadi silakan maju ke depan. Praktek sholat zuhur. Ini sama gerakannya Pak? Iya sama gerakannya. Tapi nggak sampai selesai Pak. Nanti Iya, masih Pak. lihat. Nanti Bapak lihat benar atau tidak. Di sini Mbak Elanya di sini dan yang Mbak Indinya di belakangnya sini. Jadi diperhatikan ya, ini Mbak Ella bertindak sebagai imam sholat zuhur dan yang 2 orang ini bertindak sebagai makmumnya. Ayo, Mbak Ella tindak dulu. Ya dibaca niatnya. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Seperti ini yang sini langsung. Ingat juga. Bismillah. Ya bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya seperti ini ya posisinya ya. Jadi ketika sholat berjamaah, posisi makmum harus mengikuti imam dan gerakannya nanti harus mengikuti. Semisal Mbak Ella ruku, langsung ruku. Allahu akbar. Nah, makmumnya harus mengikuti. Allahu akbar. Mbak Ella tidak langsung. Sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah. Jadi seperti itu ya, tidak boleh sang makmum ini mendahului gerakan imam. Semisal Mbak Ella masih ruku, terus yang ini ruku ya, ruku dulu ruku. Mbak Zafanya ini mendahului sebelum Mbak Ella ini i'tidal. Contohnya Mbak Zafa langsung berdiri, Sami Allah. Nah ini tidak boleh. Jadi harus menunggu instruksi dari imam terlebih dahulu. Langsung i'tidal lagi ya. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Nah seperti itu. Mungkin prakteknya sekian dulu, boleh ke tempatnya masing-masing. Sebelumnya Mas, Bapak menyarankan apabila kalian akan sholat diusahakan untuk membaca 2 kalimat syahadat. Gunanya untuk apa? Semisal ada tingkah laku kita atau ada ucapan perbuatan kita yang setidaknya kita menjadikan keluar dari agama Islam, ini kan kita tidak tahu ya, maka kita perbaharui dengan syahadat, dengan 2 kalimat syahadat. Dan usahakan ketika berniat, kalian boleh berniat nama usolli fardhu di arba'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Namun ketika kalian Allahu akbar, ini usahakan kalian juga berniat di dalam hati, karena tempatnya niat adalah ketika melakukan suatu perbuatan yang Baik. yang pertama ya, yang pertama. Jadi semisal kalian berniat awalnya saja seperti itu memang boleh, cuman alangkah lebih baiknya menghadirkan niat ketika di gerakan pertamanya. Kalau menurut salah satu guru Bapak ya, ketika Bapak di pondok ini berpendapat apabila tidak menghadirkan niat ketika di gerakan pertama, ini tidak sah sholatnya, sampai seperti itu. Cuman ya kalau ada beberapa kalangan ulama yang berpendapat bahwasanya ketika sudah melafazkan niat sebelum melakukan gerakan itu sudah boleh. Namun lebih baiknya kita menyempurnakan apa yang telah kita ketahui, seperti itu. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai penjelasan sholat berjamaah? Silakan, mungkin Mbak Ella. Kalau mau izin bertanya Bapak, Iya, silakan. apakah
jika imamnya itu seorang perempuan, apakah laki-laki boleh jadi makmum, Bapak? Oh gitu ya. Jadi ini pertanyaan yang bagus. Apakah ketika imamnya seorang perempuan, seorang laki-laki boleh menjadi makmum? Jawabannya adalah tidak. Tidak boleh. Tidak boleh, karena ada 9 bentuk makmum. Apa saja itu? Yang 5 sah dan yang 4 tidak sah. Yang pertama adalah kalau dalam kitab apa ya? Matan Safinatun Najah itu ada 9 macam orang yang menjadi makmum. Yang pertama adalah makmumnya orang laki-laki dan imamnya orang laki-laki, dan makmumnya orang perempuan dan imamnya orang laki-laki. Dan yang ketiga, makmumnya unsa dan imamnya laki-laki. Apa itu unsa? Unsa itu adalah orang yang berjenis kelamin ganda. Kalau dalam kitab itu ada, mungkin dalam realita kehidupannya ini Bapak masih belum mengetahui. Kalau semisal yang laki-laki bermodel seperti perempuan memang ada, tapi yang berjenis kelamin dua ini apakah sudah ada ya? Ada ya? Itu yang tentara itu, Pak. Oh, yang tentara itu ya? Yang kasus yang lagi viral waktu itu ya? Iya. Iya, betul juga. Terus yang keempat adalah makmumnya orang perempuan dan imamnya unsa atau orang yang berjenis kelamin ganda. Dan yang kelima adalah makmumnya orang perempuan dan imamnya orang perempuan. Jadi kalau semisal orang laki-laki imam atau orang laki-laki makmum kepada orang yang imamnya perempuan, ini tidak boleh. Kalau semisal Mbak Ella bermakmum kepada perempuan boleh, kalau bermakmum kepada laki-laki boleh, bermakmum kepada unsa juga boleh. Dan semisal anak-anak, ini bagaimana kalau anak-anak ini masuk kepada kaitannya yang Qudwati imra'atin bi khumsa. Qudwati imra'atin bi rajulin. Jadi makmumnya orang perempuan dan imamnya orang laki-laki. Itu ya Mbak Ella. Apakah sudah dapat diterima? Sudah, Bapak. Terima kasih, Bapak, penjelasannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Entah Mbak Putri yang Mbak itu. Mbak Indi silakan. Saya kan tadi saya jadi makmum ya, Pak. Ya. Nah, tapi saya itu tidak nutut gitu kepada imam. Oh, iya. Bagaimana? Kalau semisal tidak nutut pada gerakan imam, ini menututi apa yang imam lakukan. Semisal ketika yang imam tadi kan Mbak Ella ya, Mbak Ella sudah ruku. Nah, ini langsung ikut ruku saja. Ketika Mbak Ella sudah sujud, ini langsung ikut sujud saja. Ini kan namanya nanti imam masbuk, makmum masbuk. Semisal nantinya Mbak Indi ketinggalan 1 rakaat, nanti harus mengganti 1 rakaat. Semisal ketinggalannya 2 rakaat, harus mengganti 2 rakaat. Begitu ya? Apakah sudah dapat dimengerti? Berarti tidak harus menunggu saat imam kan sudah sujud. Berarti tidak harus menunggu imam berdiri. Tidak apa-apa langsung ikut sujud. Tapi tetap mengganti. Tetap mengganti boleh. Ataukah kalau semisal ada juga yang diberi keinginan, boleh menunggu. Jadi biar tidak terburu-buru, masa Allah Akbar langsung ini ya. Nanti kan takutnya ada terburu-buru dan tergesa-gesa, jadi menunggu saja. Dan nanti ditambah 1 rakaat atau rakaat yang hilang itu, entah 2 rakaat atau 3 rakaat. Dari sini sudah paham ya? Paham, Bapak? Sudah tidak ada lagi yang ditanyakan? Mungkin tidak ada ya? Tidak ada. Kalau semisal tidak ada, Bapak berikan tugas kalian mengerjakan LKS halaman 30 yang pilihan ganda dan juga uraian. Wajib dikerjakan dan kita koreksi minggu depan. Dari sini apakah sudah jelas? Jelas. Setelah nantinya kita mengerjakan itu, nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya mengenai sholat jamak takhir dan sholat jamak takdim. Kita berjumpa lagi di minggu depan ya. Ya sudah, kalau semisal tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis dipimpin oleh ketua kelas Mbak Ella. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.